Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus data consolidation di Google Sheet. Rumus apa aja itu? Kita buka di sini. Yuk, iya. Di sini ada beberapa yang sudah saya listkan. Ada import range, kemudian ada query, kemudian ada lookup, index match, VLOOKUP, filter, unique, ya. Mungkin masih ada yang lain, tapi kita akan fokus saja yang ini. Oke, misalnya yang pertama kita mau belajar tentang import range. Fungsi import range ini digunakan untuk mengambil data dari Google Sheet lain, dari file lain ke dalam file Google Sheet yang sedang kita gunakan ya, misalnya ya. Nah, di sini rumusnya untuk import range ini sangat sederhana sekali sebenarnya. Import range URL Google Sheet-nya, kemudian di sini ada sheet yang mau kita ambil itu dari mana ke mana. Ya, kita langsung coba teman-teman. Di sini saya punya data. Ini data ini saya ambil dari sini teman-teman ya. Di saya balikkan dulu. Di sini saya ambil di sini saja. Yup. Oke, di project coffee shop ini teman-teman. Oke, saya klik yang project. Cups. Akan muncul seperti ini. Misalnya kita mau ambil data yang di produk aja supaya tidak terlalu banyak datanya ya. Yang di produk ini. Nah, ini sebelum kita share datanya, sebelum kita bisa import range datanya, pastikan teman-teman sudah share di sini, share. Oke, kemudian kita pilih di sini anyone with the link ya. Oke, setelah itu klik done. Oke, ya. Sekarang teman-teman bisa copy link yang ini atau teman-teman bisa copy link yang ini ya. Copy di sini, saya copy linknya, copy. Yep. Kemudian saya balik ke sini ya. Berarti sesuai rumus ini, berarti kita tulis dia sama dengan import range. Oh, bukan import XML. Import range ini. Kemudian spreadsheet-nya itu dia bilang di dalam tanda petik 2. Oke, kita kasih masuk linknya tadi, paste di sini. Yap, koma. Kemudian di sini kan banyak sheet nih. Tadi ada sheet transaksi, ada produk, ada customer, ada review. Kita mau ambil di produk. Berarti kita tulis saja di sini produk. Berarti dalam tanda petik juga produk. Yups, pastikan nama sheet-nya benar. Kemudian tanda seru seperti ini. Kemudian kita mau ambil dari mana ke mana sih? Kita mau ambil dari A ke C, ya. Seperti ini. A1 ke mana? C, ya, seperti ini. C berapa? Misalnya kita mau ambil produk sampai di C51. Oke? Sampai C51 kita berarti tulis ini C51. Tutup tanda petiknya, tutup kurung, enter. Cukup, tunggu. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Atau mungkin kalau misalnya ada notifikasi tertentu, teman-teman langsung klik approve atau accept saja ya, terima saja. Seperti ini. Dan kita sudah bisa ambil file lain tadi dari file ini ya. Kita bisa masukkan file lain ke dalam file kerja kita di spreadsheet ya. Begitu juga kalau teman-teman mau ambil yang transaksi, customer, review dan lain-lain ya. Nah, misalnya kalau kita di mana tadi ini ya. Kalau teman-teman mau ambil semuanya ke bawah walaupun kosong, oh seperti ini. Ya, jadi kalau ada penambahan data baru di sini, di bawah sini, otomatis langsung terambil sama import range-nya. Misalnya saya tambahkan di sini Alfred, kita tambah nama sembarang saja supaya kelihatan. Yuk, oke. Nah, ketika saya balik lagi ke sini, teman-teman, itu sudah muncul di sini, ya. Langsung otomatis ter-refresh sendiri di sini. Nah, ketika saya hapus juga datanya di sini, teman-teman bisa lihat, yuk, sudah berubah juga. Nah, ini sebenarnya bisa kita kombinasikan juga dengan query, ya, query yang ini. Tapi kita tidak akan bahas lebih dalam seperti itu. Kita fokus di basic-basic dulu sampai kita paham, ya. Kemudian nanti basic-basic ini kita kombinasikan di dashboard kita, ya. Dan di sini selanjutnya
kita belajar tentang query Google Sheet. Query Google Sheet ini ya mirip seperti query yang ada di SQL ya. Ini perintah-perintah yang bisa digunakan select, where, group by, order by dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri, banyak yang sudah saya siapkan materinya ke bawah ini. Yuk, ya tinggal dibaca-baca saja teman-teman. Kemudian ini file kerja kita untuk latihan-latihan. Ini yang akan dipakai untuk dashboard ke depannya. Ada select, ada where, order by, limit, label, group by, text, slide ya. Kita akan coba beberapa di sini. Misalnya saya mau mengambil ini, saya select di sini. Query dulu di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Fungsi query memungkinkan Anda untuk mengambil, menyaring, menggabungkan data dari satu atau beberapa sheet dengan di mana sintaksnya tadi SQL-like, artinya seperti SQL. Ya, ini rumusnya data, query-nya apa, kemudian header. Ya, yuk kita masuk ke sini. Choose. Ya, sama dengan query. Sekarang datanya dari mana? Misalnya kita ambil dari sini datanya. Oke, kemudian query-nya apa? Misalnya saya mau mengambil kolom G, H, I, J ya. Saya mau ambil semua kolomnya. Berarti select untuk mengambil query, ambilkan saya kolom G, kemudian kolom H, kolom I, dan kolom J. Seperti ini. Dan kemudian saya mau ambil headernya juga, ya seperti ini. Headernya itu berarti kita hitungnya dari sini. Enter. Cup, muncul teman-teman. Datanya sudah tampil seperti ini. Ya, oh. Misalnya query tidak usah masukkan tanggalnya. Oke, tanggal itu di mana sih? Tanggal itu di H ya. Berarti kita hilangkan saja H-nya di sini. Oke. Coba teman-teman lihat. Ini sudah hilang tanggalnya. Oke. Misalnya query, saya mau melihat total sales berdasarkan nama produknya dong. Boleh. Gimana caranya? Kita bisa pakai group by di sini. Berarti kita tambahkan group by di sini. Di samping ini, group by. Group by apa dulu? Group by ini. Group by copy. Copy itu ada di mana? Ada di I, ya. Group by I seperti ini. Nah, ini kita belum jumlahkan query. Oke, saya hilangkan dulu. Ini yang mau kita ambil adalah copy aja. Berarti copy, berarti I, koma, mau dijumlahkan salesnya ya? Iya, oke. Kita kasih masuk J di sini. Group by seperti ini. Sudah muncul teman-teman, select I, kita mau ambil nama produknya, kemudian kita jumlahkan salesnya di kolom I, dan kita mau grup berdasarkan produknya. Ini mirip kayak pivot table ya teman-teman ya. Enter. Teman-teman bisa lihat, ini sudah tampil. Kopi, kopi itu revenue-nya cuma 400.000. Kemudian susu ada 375, kemudian teh 285. Ya udah, seperti itu aja. Makasih ya. Oke. Oke, misalnya kita mau pakai yang ini lagi, order by. Order by ini mengurutkan hasil query berdasarkan kolom tertentu. Ini bisa diurut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ya. Kalau teks berarti kita bisa urutkan dari A ke Z atau Z ke A. Kalau angka misalnya kita bisa urutkan dari terbesar ke terkecil atau terkecil ke terbesar ya. Berarti di sini kita tambahkan, misalnya saya mau tampilkan revenue-nya dari yang terkecil ke terbesar. Berarti di sini kita kasih masuk group by, order by, maksud saya order by. Kemudian kita kasih order by apa? Kita mau order by sum J, ya. Oke. Dan setelah ini misalnya order by-nya itu bisa kita tulis ascending. Ascending itu supaya dari kecil ke besar. Atau tidak perlu ditulis juga karena otomatis query akan bacakan yang ascending ya. Tapi di sini supaya memperjelas kita kasih masuk ASC, enter, dan teman-teman bisa lihat ini sudah terurut dari yang terbesar ke dari terkecil ke terbesar ya. Sebaliknya kalau kita kasih masuk di sini descending, sudah tampil seperti ini dari
400 ke 285 lagi ya. Begitu juga dengan ini. Dengan yang I. Misalnya kita tampilkan di sini order by I ya. Enter dan teman-teman bisa lihat ini dari yang dari Z ke ini ya, karena ini lebih besar ya yang ini, karena teman-teman bisa lihat DSC. Jadi kalau misalnya saya kasih masuk ASC seperti ini ya, otomatis ya K itu duluan daripada KS ya. Kemudian kalau misalnya dari Z ke A, berarti kita kasih masuk descending. Kalau A ke Z, kita kasih masuk ascending ya. Oke, gitu aja. Mungkin apalagi? Where itu penting juga di sini. Misalnya kita mau mengambil where, kita mau mengambil sales yang lebih dari 40.000 aja ya. Query, ambilkan saya sales yang di atas 40.000 ya. Oke, siap, komandan. Ini misalnya kita ambil query mas sendiri saja di sini. Select query dulu. Oh, saya terbiasa dengan SQL. Jadi langsung select query yang ini, blok ke bawah. Kemudian kita bisa select di sini. Select. Saya lupa kolomnya G, H, I, J. Oke, sudah. Kemudian dirimu sudah ambil G sampai J ini kolomnya. Saya mau dong yang 4 revenue-nya di atas 40.000 aja. Ya, where. Berarti J, karena revenue di sini salesnya J lebih besar daripada 40 ya. Tulis saja seperti ini. Kemudian kita tutup tanda petiknya. Setelah itu koma, kemudian satu atau tidak perlu juga seperti ini. Cups. Dan teman-teman bisa lihat ini revenue-nya di atas 40.000 semua. Oke. Begitu teman-teman cara kerja where. Dan misalnya bisa saya tambahkan di sini, saya mau yang revenue-nya 40.000, yang produknya kopi. Yang revenue-nya lebih dari 40.000, yang produknya kopi aja. Berarti kita tambahkan di sini, kita tambahkan N. N tidak ada di sini, tapi ada di sebelah sini ya. Boleh dicek-cek aja teman-teman. N itu untuk buat kondisi juga. Cup, cups. Untuk menambahkan kondisi ini, N apa? I produknya itu sama dengan kopi ya. Ini sama dengan, dan kopinya kita masukkan dalam tanda petik. Karena apa? Karena ini string ya. Cep, enter. Oh, error. Kenapa bisa error? Oke, saya cek dulu. Query-nya sudah benar harusnya. Oh, kalau di sini kita pandai tanda petik satu, teman-teman ya. Tanda petik satu. Bukan petik 2. Kalau di query SQL, kita bisa petik 1 atau petik 2. Ya. Seperti ini. Coba, apalagi masalahnya, kendala ini sini. Coba kita cek lagi. Enter. Value. Enable to. Where J. Ini karena J-nya. Kayaknya saya cek. Oke. Coba lihat teman-teman seperti ini. Oke. Cups. Cakep. Sudah tampil yang kopi yang harganya di atas, yang salesnya di atas 40.000. Seperti ini. Apalagi di sini ada label. Label di sini teman-teman bisa lihat ini ya, ini some sales ya. Ini ada tulisan some sales-nya. Sebenarnya kita bisa ganti jadi sales saja. Di sini kita tambahkan saja label. Kemudian kita kasih masuk some apa? Some J. Kemudian kita kasih masuk labelnya jadi misalnya sales. Cup low bed. Misalnya jadi sales. Oke, setelah itu kita tekan enter dan teman-teman bisa lihat ini hasilnya sudah sales. Oke, mana lagi yang perlu kita buat?
Ada limit di sini, ada text, like, dan lain sebagainya. Limit ini untuk membatasi tampilan. Misalnya di sini saya mau tampilkan saja hmm, limit 2, misalnya mau tampilkan 2 produk kopi dengan harga di atas 40.000 yang paling tinggi misalnya, berarti saya tinggal kasih masuk di sini limit 2. Oke, limit 2, tampilannya cuma 2 ya. Saya mau tampilkan misalnya dari besar ke terkecil lagi, misal berarti kita kasih masuk order by apa? Order by sum. Cep. Oke, ini tadi tidak ini ya. Di langsung order by saja di sini karena tidak ada sum di sini. Berarti kita kasih masuk sebelum limit kita kasih masuk oke, limit oke, order by apa? Order by J ya, order by J, enter ya. Ini sudah masuk. Karena ini kita tidak spesifikasi ascending atau descending, maka otomatis dia akan tampil yang terkecil ke terbesar. Terkecil ya, terkecilnya saja di sini. Kalau misalnya kita masukkan di sini descending, order by J descending, teman-teman bisa lihat ini ada 180 ya. Oke, cakep, mantap. Text dan like kita akan pelajari nanti di query dashboard kita. Sekarang kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Ini kalau teman-teman bekerja dengan data pasti bertemu dengan VLOOKUP setiap hari. Oke. Jadi di sini dijelaskan fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari nilai di kolom pertama suatu tabel dan mengambil nilai terkait di kolom lain ya. Kemudian kalau HLOOKUP bagaimana? Digunakan untuk mencari nilai dan baris pertama dari suatu rentang dan mengembalikan nilai dari baris lain yang berada pada kolom yang sesuai. Oke, gimana? Jadi kita langsung coba aja supaya tidak kebingungan dengan penjelasan yang ini. Oke, di sini ini ada data sumbernya, teman-teman. Ini saya query datanya dari sebelah tadi. Teman-teman bisa lihat query saya seperti ini. Cup. Ini saya digabungkan dua table yang tadi sebelumnya dengan dimasukkan dalam ini ya, dalam array. Oke, jadi tabel yang ini sama ini saya gabung jadi satu, saya masukkan di sini. Cup, teman-teman bisa lihat, select call 1. Kalau teman-teman lihat di sini ada call 1, call 2. Ini karena kalau misalnya kalau kita gabungkan dua ini, dia sudah tidak membaca yang kolom-kolom E, A, C atau lain sebagainya. Dia baca artinya kita tulis aja di sini call 1, call 2, call 3, call 4. Dan teman-teman bisa lihat ini case sensitif teman-teman ya. Jadi C-nya huruf besar, kemudian ini sambung dengan 1 ya. Oke. Kita lanjut ke VLOOKUP. Di sini saya mau mencari tanggal dan sales dari ID transaksi ini. Ya, kalau datanya masih seperti ini, masih kurang banyak seperti ini, mungkin hanya 40-an, kita bisa langsung cari, misalnya cari satu-satu. Misalnya kita cari Ctrl C, setelah itu Ctrl V, kita cari di sini, oh ini tanggal 4, kemudian salesnya ini ada 15.000. Nah, bagaimana kalau datanya sudah jutaan, ribuan ke bawah? Ya, itu akan kewalahan sendiri untuk carinya. Nah, di sini kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP di sini saya kasih besar dulu. VLOOKUP. Di sini teman-teman bisa lihat di tanda tanya ini informationnya search key, kemudian range, index, ya. Oke, sekarang kita kasih masuk. Yang pertama search key-nya. Search key di sini ini apa yang mau dicari? Carinya di mana? Saya cari di sini. Cari-cari di table ini, di data ini. Oke, dan ini jangan lupa dikunci. Yang sebelumnya kita pelajari yaitu referensi absolut, ya, supaya tidak lari-lari sembarang barisnya. Oke, berarti Fn F4, koma, kemudian indeks dia bilang, indeks kita mau ambil kolom ke berapa, ya. Karena ini kita mau cari tanggal, berarti kolomnya itu kita hitung dari 1, 2, berarti kita kasih masuk
2 di sini. Setelah itu saya mau ada referensinya. Ini ada sortnya berdasarkan matchingnya itu berdasarkan apa? Mau mirip atau mau yang persis sama, ya. Ini berarti kita kasih 0 atau false untuk supaya persis sama, exact match. Kita kasih false atau biasanya saya menggunakan 0, ya, sama aja. Enter, dan teman-teman bisa lihat, saya accept saja ini, harusnya sudah oke. Cups, ini sudah muncul, ya. Tanggal 4, tanggal 5, kita coba cek yang T026, kita cek ke bawah. Oh iya benar, tanggal 5. Yang selain itu, tanggal 4 semua. Oke, sekarang kita mau lihat salesnya. Untuk melihat salesnya, kita lakukan hal sama, VLOOKUP, kemudian search key-nya kita ambil di sini. Kemudian kita mau ambil dari table di mana? Di sini. Oke, jangan lupa dikunci ya. Udah. Sekarang, salesnya itu di kolom mana sih? Kolom keberapa? Kolom keempat. 1, 2, 3, 4. Yuk, kita kasih masuk 4 di sini. Koma 0, tutup kurung, enter. Kita accept saja, approve saja suggested-nya karena sudah cocok. Teman-teman bisa lihat di sini T26 cocok tidak? 26, 25 hasilnya. Oke, 25 cocok. Kita bisa cek juga yang lain, harusnya sudah cakep ya. Ya, ini untuk VLOOKUP. Sekarang kita mau coba yang HLOOKUP. HLOOKUP itu tadi katanya HLOOKUP atau horizontal lookup digunakan untuk mencari nilai dalam baris pertama dari suatu rentang dan mengembalikan nilai dari baris lain yang berada pada kolom yang sesuai. Oke, di sini tadi kita menghitung jumlah yang di sini di indeksnya di sini di sini kita hitungnya itu kolomnya ya 1 2. Kemudian yang selanjutnya yang sales ini 1 2 3 4 ya. Sini kita makanya tulis 4 sini. Sekarang kita hitung barisnya teman-teman 1 2 kalau begitu ya. Oke, misalnya di sini saya di sini ada ID transaksi dan saya mau cari tanggal penjualannya. Berarti saya kasih masuk di sini HLOOKUP. Oke, katanya dia bilang search key-nya apa, kemudian range-nya saya mau ambil dari sini. Yuk, saya kunci dulu rumusnya FNF4, kemudian indeks yang keberapa, karena saya mau cari tanggal berarti saya hitungnya dari 1, 2. Saya tulis 2, kemudian saya kasih 0 juga untuk exact match. Enter, seperti ini. Yup, kita bisa lihat B4 itu benar tidak tanggal 7. Coba kita lihat B4, oh betul. Kemudian kalau B2 betul tanggal 5, betul. Kemudian misalnya kita kasih B5 di sini. Saya ganti misalnya B4 jadi B5. Saya mau cek B5 dulu dong. Ya, B5. Coba kita lihat. Oh, ini 8. Betul, sudah 8. Yup, mantap. Sekarang kita ke index match. Ya, index match ini adalah alternatif lebih fleksibel dari VLOOKUP karena dapat mencari data dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bebas ya. Nah, di sini masalahnya adalah teman-teman, kalau VLOOKUP ini, dia ID-nya itu atau kata kuncinya, search key-nya itu harus ada di sebelah kiri. Kalau misalnya kita VLOOKUP-nya ini, misalnya seperti ini, saya coba VLOOKUP sini, search key-nya, atau mungkin saya taruh di sini. Misalnya, saya taruh di sini, wait. Oh, misalnya saya cari kopi saja yang paling atas ini. Kita contoh saja ini. Kopi, kita mau cari kopi. Berdasarkan saya copy saja dulu biar lebih mudah pahamnya. Ctrl C. Setelah itu saya kasih masuk sini. Paste value only ya. Oke, di sini saya kasih masuk ini paling belakang. Oh. Saya kasih masuk paling belakang. Nah, misalnya saya mau cari ini. Cari produknya dari ID ini. Misalnya saya kasih T001 ya. ID ini. Nah, sekarang saya misalnya mau cari yang ini. Yang cari T001 itu nama produknya apa sih? Saya tidak bisa begini, teman-teman. Saya tidak bisa langsung search seperti ini, misalnya. Atau dari sini ke sebelah, seperti ini.
Misalnya koma, setelah itu misalnya ini 2 ya, 1 2, berarti saya kasih masuk 2, berarti 0. Ini NA, karena ini dia tidak bisa dicari dari kanan ke kiri, seperti penjelasannya di sini tadi, ya. Dari kiri ke ya. Coba teman-teman lihat di sini. Ya, karena ini bukan kolom pertama ya di sini. Oke. Penjelasannya seperti itu. Jadi, diwajibkan ID atau apapun yang kita cari sebagai referensinya, key-nya itu harus ada di sebelah kiri. Oke. Kita lanjut ke index match. Kalau index match itu beda, teman-teman. Index match itu kita bisa ambil dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bisa semuanya. Ini kita pakai data yang tadi saja. Misalnya kita kasih masuk tanggal di sini, kita mau cari tanggal, berarti indeks. Ini referensi yang mau kita ambil, kita mau ambil apa? Kita mau ambil tanggal. Kita blok tanggalnya ke bawah. Kita mau ambil tanggal, apa yang mau dikembalikan? Tanggal. Oke, saya mencari tanggal FNF4 dulu sini. Kemudian saya kasih masuk match di sini. Match di sini kita ambil search key-nya. Kita mau cari berdasarkan apa? Kita mau cari berdasarkan ID-nya. Oke, saya klik ID di sini. Kemudian range. Ambil range-nya dari mana? Saya mau ambil range-nya di sini. Range key-nya itu ada di sini. Range ID. Oke. FNF4 lagi jangan lupa ya. Oke. Sekarang exact match-nya saya mau search type-nya saya kasih 0. Seperti ini. Tutup kurung. Enter. Jadi, teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Sama aja. Oh, ini jangan lupa diganti ID transaksi. Kenapa tanggal? Oke. Paste format only, value only. Oke, seperti ini. Ini juga kita lakukan hal yang sama, indeks. Kemudian kita indeksnya mau kembalikan apa? Sales. Berarti kita kolom sales dulu, FNF4. Kemudian selanjutnya match. Match di sini search key-nya apa? Sama aja, kita mau cari berdasarkan ID transaksi, koma, range-nya kita ambil dari mana? Kita mau ambil apa tadi? ID transaksi di sini berarti FNF4. Kemudian di sini kita kasih 0, ya. Tutup. Oke, seperti ini. Sudah, seperti ini. Nah, kalau kejadiannya seperti di depan tadi, saya copy lagi nih. Copy, saya paste di sebelah sini. Paste-nya, paste value aja, paste value only. Oke, seperti ini. Dan ketika saya kasih masuk, dia... Oh ya, sudah cocok ya tadi penjelasan saya. Jadi biar ID-nya tidak ada paling depan, data saya ternyata sudah oke. Saya mungkin kurang fokus. Jadi biarpun ID ini tidak ada di paling depan, ini otomatis langsung dia baca ya. Nah, oke. Sekarang kita belajar tentang XLOOKUP. Kalau XLOOKUP ini lebih keren dari VLOOKUP, HLOOKUP, dan index match ya. Ini XLOOKUP, ini fungsi-fungsi baru yang berapa tahun lalu baru muncul ya. Ini sangat keren ya. XLOOKUP ini adalah fungsi pencarian lebih fleksibel daripada VLOOKUP atau HLOOKUP. Fungsi ini juga mencari satu rentang dan menggalikan hasil dari kolom atau baris yang sesuai. Oke, ya sama aja sebenarnya ya. Cup. Misalnya saya ambil dari sebelah juga, yang ini ID transaksi ini. Saya kasih masuk di sini. Ini saya hilangkan. Ya. Sekarang ini mirip-mirip kayak index match tadi, cuma ini lebih keren lagi. XLOOKUP. Kemudian search key-nya apa? Saya mau cari ID. Oke. Kemudian lookup range-nya saya mau ambil dari mana? Lookup range-nya ini kita pilih dulu yang ininya, ya. Yang ID-nya. Kemudian jangan lupa FNF4 untuk kunci. Selanjutnya koma dan result-nya kita mau kembalikan yang mana? Result itu artinya hasil yang mau kita kembalikan di mana? Yang ini, tanggal. FNF kita Ctrl Shift bawah dulu, Ctrl Shift bawah, kemudian FNF4. Kemudian di sini ada parameter lagi, jika tidak ditemukan apa? Misalnya jika ditemukan, tidak ditemukan, maka saya masuk datanya tidak ada nih. Datanya tidak ada nih. Oke, jika tidak ditemukan,
Dan ini saya mau match mode-nya jadi exact match. Berarti kita kasih 0, enter seperti ini. Oke, nah ini misalnya saya ganti jadi T1000, 100, ya T100. Ini tidak ada nih, datanya tidak ada karena tidak ada ID dengan T0100 di sini. Oke, ini otomatis langsung ada missing value. Jika data tidak ditemukan, maka kita bisa kasih tanggal atau kita ganti angka atau ganti karakter tertentu ya, atau keterangan tertentu. Tidak perlu kita pakai rumus if error ya. Misalnya di sini, kalau di sini tadi di VLOOKUP karena ini tidak ditemukan ya. Misalnya ini kalau NA di VLOOKUP kita harus tambahkan if error ya. If error. If if error. Oke. Balik di sini. If error. Tutup seperti ini. Kalau tidak ditemukan apa? Kalau tidak ditemukan, misalnya saya kasih masuk sini, data tidak temukan, atau dirimu salah lookup. Oke, enter seperti ini. Hasilnya seperti ini. Tapi kita perlu tambahan rumus if error. Kalau di sini di XLOOKUP kita langsung ada built-in-nya parameternya yang disediakan sama XLOOKUP-nya. Keren kan? Oke. Sekarang kita ubah lagi ini. Y. Oke, kita biarkan saja seperti ini. Ini kita ganti jadi T12 saja misalnya. Oke, tampil. Nah, begitu juga dengan sales-nya. XLOOKUP berarti kemudian search key-nya apa? Kita mau cari berdasarkan ID. Kemudian ID-nya itu ada di kolom mana? ID-nya itu ada di kolom C seperti ini. Jangan lupa di FNF4, kemudian di sini kita mau kembalikan apa? Saya result range-nya saya mau kembalikan sales ya. Jadi tidak berpengaruh seperti VLOOKUP yang harus dari kiri ke kanan atau kiri kanan ke kiri. Oke, misalnya kalau tidak ditemukan kita kasih revenue-nya 0 saja seperti ini. Kita kasih 0 saja di sini koma, atau kalau missing match-nya kita kasih masuk seperti ini ya. 00. Jadi kalau data sales-nya tidak ditemukan kita kasih 0 saja. Oke. Yup, kita accept saja. Sekarang misalnya saya ganti jadi T78 misalnya. Oke, datanya tidak ditemukan nih. Oke, data tidak ditemukan juga nih di bawah ya karena terganti otomatis ya karena tangan saya pencet kayaknya tadi muncul seperti ini. Ya, sekarang di sini teman-teman bisa lihat hasilnya 0 karena ID-nya tidak sesuai. Oke. Cep, kita kembalikan seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk di filter, teman-teman ya. Filter digunakan untuk mengambil data berdasarkan kriteria tertentu. Oke, saya mau ngambil copy aja di sini. Bisa tidak? Saya mau ambil semua data yang ini, tapi yang produknya copy saja. Oke, bisa. Gimana caranya? Kita kasih masuk filter di sini. Range-nya dari mana? Oke, saya ambil semua aja ya di sini. Oke, FNF4 dulu kita kunci saja rumusnya seperti ini, koma. Kondisinya apa? Saya mau ambil kondisinya dari sini dong, yang di sini. Oke, produk. Yap, saya kunci dulu FNF4. Saya mau ambil produk yang copy aja. Berarti saya dalam tanda petik sini copy. Oke, tutup kurung, enter. Teman-teman bisa lihat hasilnya. Cuma di sini yang terfilter cuma produk copy. Kalau T, ya kita tinggal ganti di sini T. Oke, dan ini cuma muncul T. Oke. Sekarang misalnya saya mau tampilkan yang produk kopi atau produk teh yang revenue-nya coba teh di sini. Oke. Kita mau ambil teh, produk teh atau kopi, misalnya saya ganti lagi di kopi. Oke. Dan yang revenue-nya di atas 40.000 ya, yang sales-nya di atas 40.000. Gimana caranya? Kita tinggal tambahkan lagi saja di sini syaratnya. Kondisi keduanya apa? Koma, berarti saya kondisi keduanya saya kasih masuk di sales ini. Oke, FNF4 lagi sama dengan
bukan sama dengan, tapi yang lebih besar dari 40.000. Berarti bisa sama dengan kalau misalnya mau lihat yang harga 40.000 saja, kemudian karena ini kita mau mencari yang di atas 40.000 salesnya, kita kasih masuk di sini lebih besar dari 40.000. Tulis seperti ini, 40.000, enter. Ceps, teman-teman bisa lihat, ternyata ada beberapa di sini, ada 8, 8 transaksi kopi yang di atas 40.000 salesnya. Oke, ceps, ini bisa teman-teman copy di samping. Karena ini query ya, saya masukkan di sini paste value, value only. Ceps, mantap ya. Jika teman-teman mau filter berdasarkan yang lain-lain juga bisa ditambahkan saja langsung di sini teman-teman ya. Rumusnya bisa di koma saja lagi, koma baru masukkan kolom yang mau difilter, kemudian masukkan kondisi filternya. Oke, seperti itu. Ini juga misalnya kita mau ambil juga yang 40 ribunya, bisa kita lebih dari atau sama dengan ya, seperti ini. Oke, tampil juga berarti produknya sudah berapa? Ini produk sudah 11 ya. Oke, transaksi sudah 11 yang mulai dari 40.000 sampai dengan selanjutnya, sampai dengan yang ke atasnya. Kemudian ini produknya kopi. Begitu juga kalau misalnya kita ganti jadi misalnya susu. Sama-sama susu di sini. Ini bisa referensinya bisa langsung ke sel atau bisa kita langsung tulis sini. Oke? Cup susu. Ya. Sekarang misalnya kita tulis ini susu atau kopi atau lain sebagainya. Atau kita misalnya buat buat data validation di sini. Setelah itu teman-teman bisa di sini cup saya kasih kecil dulu. Misalnya kita mau buat filter data, kemudian di sini saya kasih masuk data validation. Oke, add rules. Kemudian di sini saya drop down-nya from table range. Di sini teman-teman klik di sini copy jobs ya, dan kopi susu teh. Job sudah muncul seperti ini ya. Nah, sekarang misalnya saya mau ganti di sini. Jadi setiap di sini saya pilih di atas otomatis akan mengikut sama dengan ini. Klik. Oke, NA karena filter not match ya, tidak ditemukan. Sekarang ketika saya pilih kopi, yang muncul kopi. Ketika saya pilih teh atau susu, yang muncul sesuai dengan yang kita pilih di atas. Oke, dan sesuai dengan ini juga dengan referensi salesnya. Ini juga bisa kita buatkan kolom baru untuk range salesnya ya, sama aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke unique. Unique ini bisa masuk di data validation, data manipulation atau consolidation, bisa juga data ini unique bisa masuk di data consolidation, bisa dimasuk dengan data manipulation ya, tergantung yang mau kita buat seperti apa. Di sini unique, saya mau mengambil berapa sih produk-produk yang ada di sini ya. Produk-produk di sini apakah ada apa aja produknya. Dan saya ini kan berulang-ulang ya, ada kopi, ada susu dan lain sebagainya. Dan ini kita mau cari yang uniknya saja. Unik. Kita ambil di sini. Coba teman-teman lihat. Ini ada kopi, teh, dan susu. Oh, ternyata itu aja. Nah, sekarang misalnya kita tambah yang satunya di bawah sini, misalnya jus. Teman-teman bisa lihat, karena referensinya tadi misalnya saya kasih D saja, teman-teman bisa lihat ini jus. Ya, kenapa bisa langsung muncul? Karena di sini saya referensinya tidak pakai angka sampai di bawah ya. Jadi otomatis yang kolom D ini langsung terreferensi ke bawah. Ya, misalnya seperti itu. Sekarang misalnya saya mau lihat berapa tanggal sih yang ada di sini. Oke, kita bisa pakai cara yang sama, unik. Oke, enter seperti ini. Oh, ternyata cuma dua tanggal transaksi, yaitu tanggal 4 dan tanggal 5 di bulan Januari. Oke, teman-teman, itu saja untuk yang data consolidation ini. Bisa teman-teman coba-coba, ya. Kalau misalnya kebingungan, boleh bertanya di grup. Cups. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di data manipulation. Itu lebih seru lagi. Terima kasih.